kita siap belajar. Saya mau yakinkan setiap saudara. Kenali dulu Pak namanya. Nama. Oke, minta kenalan baik. Saya Daniel Alexander, asli Surabaya, tapi sudah pindah ke Papua. Istri saya di pojok sana, mungil, kecil. Kan itu hemat, saudara punya istri kayak hematnya gini loh ya, istri saya itu pasti saudara kan heran, nggak pernah gunting rambut ke salon. Dia gunting sendiri. Bayangkan saya pertama menikah, kamu gunting sendiri? Sama depan sama belakang. Luar biasa. Lebih hemat lagi buat saya. Yang belum menikah, saya sarankan cari istri yang bisa hemat seperti ini. Amin ya. Puji Tuhan, ini ada beberapa anak-anak saya hadir. Ya, dari Indonesia ikut. Utomo, terima kasih Kim yang mengatur semua jadwal pelayanan kami. Puji Tuhan. Jelas? Ya, terima kasih. Siapa nama saya tadi? Daniel Alexander. Daniel Alexander. Karena tapi ini fakta loh. Coba ya, setiap kali kita naik pesawat, itu pasti diumumkan siapa nama pilotnya. Tapi 3 menit setelah itu tanya siapa tadi? Udah lupa. Nggak penting. Kenapa ingat nama pilotnya? Jadi bukan lupa, nggak penting. Betul kok? Betul. Untuk apa nyeretin nama pilot? Tapi heran, nggak penting, nggak kenal kok berani nyerahkan nyawa. Maaf saudara, jangan takut saya ngomongnya. Orang yang naik pesawat itu sebetulnya sedang naik peti mati terbang. Dulu. That's true. Lihat satu hari terbang yang Jeju Airlines itu sampai 3 pesawat celaka. Yang Jeju itu dulu menyedihkan sekali. Nah itu. Tapi orang tetap berani naik pesawat, airport nggak pernah sepi. Aneh bukan? Harusnya orang takut. Nah, jadi seharusnya saudara dan saya harus lebih berani mempercayakan hidup ini ke Tuhan Yesus. Amin. Dia kenal kita kenal dia. Tapi ayo jujur, bertobat. Ternyata kita lebih percaya pilot dari Tuhan Yesus. Betul tidak? Iya, kita bertobat. Betul ya? Betul. Kita nggak kenal loh pilotnya itu. Oke, baik, kita mau belajar. Jadi tahu ya Bu, saya coba kenal. Bu siapa namanya? Saya Betsy Pak. Betsy, nama belakang? Lantang. Umur 77 Pak. Masih muda. 7 merah-merah, keren lagi. Merah. Semua merah-merah. Ya, selalu ya. Selalu dia merah. Yang lebih muda dari 77 harus belajar itu. Benar. Baik, kita lanjut. Puji Tuhan. Ya. Saya berikan pernyataan ini. Tapi jawab dulu pertanyaan saya dan itu pernyataan. Menurut saudara, orang yang paling malang, di sini ada orang Malang satu, tapi khusus kedua, bukan Malang kota Malang. Menurut saudara, orang yang paling malang, yang paling sial, itu orang apa? Ya, orang yang tidak mengenal Tuhan. Atau rohani itu, jangan rohani, yang umum saja. Jangan bilang orang Malang, jangan kasihan. Ayo, satu yang nggak kenal Tuhan. Malas. Apalagi, ayo, waktu ini jalan terus. Merasa dirinya selalu betul. Jangan dibor, boleh nanya. Ayo, merah berani suka. Ayo yang lain, gantian. Ayo. Juga dulu ngomong ayo. Apa itu orang paling malang, orang paling sial, orang paling celaka? Karena tidak berharap kepada Tuhan. Sama terus. Yang umum saja, yang umum bagaimana? Suka bohong, aku kasihan suka bohong. Satu lagi, dia nggak punya apa-apa, orang sombong, salah semua.
Orang yang paling malang dan paling sial dan paling celaka kalau nggak bisa melupakan masa lalu. Betul. Baru ibu baju merah. Baju merah. Dari hasil Loh, makan. saya mau beritahu loh. Ya, betul. Kalau tadi Ibu Lantang umur 77, Ya. maaf, saya nggak tahu. Tante Yeti berapa? 83. Wow. Lihat Sudah main seger. bola. Saudara, jadi paling tua Tante Yeti ya, 88. 83. Nah, bisa nggak ada orang umur misalnya kepala 7, kepala 8, tapi nggak bisa melupakan peristiwa yang terjadi tahun 74? Ada, banyak. Ada. Itu orang paling malang dan paling sial. Kalau peristiwa-peristiwa masa lalu dibawa ke sini terus. Betul? Orang seperti itu susah tidur. Betul. Walaupun pakai melatonin, pakai apalah segala macam. Karena pikirannya Dulu kaya. sekarang lebih kaya. Saudara serius. Maka itu kenapa firman Tuhan berkata, coba baca dulu Filipi 3:13. Ayo. Jadi orang yang paling malang, paling sial bukan yang gak kenal Tuhan, bukannya orang sombong, bukannya orang miskin. Filipi 3:13. Bahkan tidak sedikit yang mengaku Kristen yang dulu dibawa terus sampai hari ini. Maka itu kenapa banyak cucu-cucu nggak mau kumpul oma, karena capek dengerin oma kok cerita yang dulu, betul tidak? Nah, cucu-cucu nggak mau ketemu. Ayo saudara, buang itu. Filipi 3:13. Ya, ayo kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Saudara-saudara, aku sendiri tidak mengatakan bahwa aku telah menangkapnya. Ya. Tetapi ini yang aku katakan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Nah, melupakan yang telah di belakang dan mengarahkan yang di depan. Hidup itu maju atau mundur? Maju. Nah, tapi orang yang paling malang, paling sial hidupnya mundur. Mundur terus. Betul nggak? Dulu. Saudara. Baru mundur. Dia ketawain dirinya. Iya enggak? Ya, baru mundur. Suami belum nanti sering ulang. Tidak terpikirkan. Harus berubah. Maaf ya, jangan tersinggung. Percaya nggak orang pikun itu pasti sehat? Orang pikun itu sehat, saudara. Iya atau tidak? Iya. Iya. Kenapa? Lupa semua. Bahkan sudah mandi atau sudah makan lupa. Orang itu sehat ternyata. Tapi sudah. Ditambahin. Bener nggak? Saudara, ini yang luar biasa. Maka itu ada sistem pengobatan dalam dunia medis. Orang yang baru kena stroke, salah satu cara, saya lupa istilah pengobatannya, itu memorinya dihapus semua supaya dia nggak mikir. Karena orang kena stroke itu kan banyak beban pikirannya. Ya. Dan biasanya yang dulu. Nah, yang dulu aja dibawa ke sini, setan kurang aja. Yang depan dibawa ke sini juga. Lu iya tidak? Banyak orang takut tentang masa depan. Nanti bagaimana? Belum terjadi. Udah takut. Sudah takut. Ya, banyak. Wih, hidup seperti itu. Malam. Malang betul. Yang kemarin dibawa ke sini, yang besok juga ke sini. Hidupnya kapan? Itu orang. Hidupnya kapan? Bukan saat ini. Iya, hidupnya jadi nggak eksis di hari ini.
Maka itu hati-hati dengan orang yang ngomongnya kalau yang masa lalu, yang ini. Ya. Kalau masa lalu bilang yang dulu. Tapi kalau yang kemarin dulu, seandainya. Betul? Kalau yang masa depan, jangan. Jangan takut. Takut lagi. Iya. Kalau Tuhan bilang jangan takut. Nah itu dia. Maka itu percuma kita tahu firman, tapi kita tidak Melakukan. mengalami. Ya. Harus kita alami. Tuhan sudah berjangan. Nah ternyata dari semua bentuk manusia ini, anak-anak yang paling hebat. Anak-anak selama masih lihat ada papa mamanya, bilang gini ke mereka, kita besok nggak tolong mau makan apa, papa mama nggak punya uang. Apa reaksi mereka? Nggak peduli, coba main sana main sini, jangan anak kurang aja, diberitahu nggak punya uang. Yang betul siapa kalau yang marah? Buat anak-anak selama masih lihat papa mamanya, oke. Nggak peduli besok mau makan apa. Bukan papa mama ngomong bohong, memang nggak ada uang, tapi buat anak-anak nggak penting. Selama ada papa mama. Maka itu kenapa Tuhan Yesus berkata, belajarlah kepada anak-anak. Karena fakta ini. Salah satu teman baik kami di San Francisco masuk tahun berapa ya, udah masa 97-98 yang ekonomi hancur itu 98 itu ya 98. nah, gitu. Usaha mereka bangkrut, rumah mereka besar, 3 anak masing-masing 1 kamar, ada kolam renang, ada ruangan apa itu istilahnya, entertain kayak karaoke, semua harus dijual. Dan mereka pindah ke apartemen. Nah waktu itu saya ada di situ dengan mereka berlima, ya, papa mama 3 anak dan saya duduk. Saya dengar papa mama itu berkata kepada mereka, dalam 2 minggu kita akan pindah ke rumah apartemen, cuma 2 kamar. Jadi papa mama 1 kamar, kalian 3 1 kamar, ya masih anaknya. Dan tidak ada kolam renang, tidak ada ruangan ini, nggak ada ruang segala. Saya tuh lihat wajahnya anak-anak ini biasa itu, nggak khawatir, nggak apa. Terus anak nomor 2 itu ngomong, Ma, nggak apa-apa, pokoknya tetap ada papa mama. Wih, saya betul-betul hati ini luar biasa. Itu anak. Maka itu dalam situasi seperti apapun juga, banyak orang bertanya, masuk hari ke-7 tahun baru, Los Angeles Inferno terbakar begitu mengerikan. Memang sedih, orang-orang kehilangan rumah, dan itu rumah bukan rumah murah, berapa puluh juta dolar, dan mereka nggak sempat menyelamatkan karena angin. Nah saya mundur sebentar, tanggal 4 Januari itu hari Sabtu, kami ada fellowship di Oklahoma City, 42 orang yang hadir. Saya nyampaikan firman tentang hidup ini penuh rahasia. Saya bilang jangan lagi besok, 1 jam setelah ini mau ada apa kita tahu tidak? Maka itu berharap Tuhan dalam hidup. Pokoknya saya sampaikan, dalam tahun baru ini kita percaya tetap pada Tuhan. Amin. Selesai makan-makan, rame makanan banyak. Sampai semua komen ini kok lebih banyak makanannya daripada orangnya. Kalau masih bawa makanan, nggak tahu bagaimana. Senang semua. Masing-masing pulang. Kami 2 jam lebih naik mobil ke Tulsa. Malam itu dengar berita, di antara yang hadir ada suami istri punya 2 anak. Anak 1 lagi ada di state lain. Nah anak perempuan mereka memang sudah sakit, nggak tahu ada peradangan otak atau apa. Nah tapi saya juga baru tahu ternyata di Amerika yang ngikuti di rumah
kalau anak ini umur 19 tahun, perempuan, ke dokter, dan dia pesan, dokter tidak boleh beritahu orang tua kami, saya ini sakit apa. Ternyata dokter juga ngurut tuh, nggak privasi itu, baru tahu juga. Nah mereka tiba di rumah, anak ini meninggal di kamar mandi tergeletak. Bayangin. Waduh, kemarin tadi siang baru funeralnya. Nah, akhirnya semua kami yang hadir saat itu ingat firman itu. Hidup ini misteri. Kita nggak tahu apa. Siapa mikir kalau tanggal 7 akan api seperti itu? Nggak ada yang mikir. Dari berita yang kami dengar kemarin, ada 4 keluarga Indonesia yang rumahnya juga terbakar. 5 koden. Oh 5 sekarang, oh jadi 5. Wow. Ada. Barusan dapat berita ada 5. Dan 5 keluarga ya. Pertanyaan saya, Ya, apakah orang-orang itu akan takut bangun rumah lagi? Enggak. Kan asuransi. Walaupun bukan asuransi, iya toh. Tetap nggak takut bangun lagi. Ya betul tidak, saudara? Sedih memang, mungkin. Ya belum tentu semua dijamin insuran, kita nggak tahu juga masalah mereka. Nah tapi ini loh, walaupun begitu mengerikan, ya tanggal 5 kami pelayanan di Tulsa. Nah tanggal 7 kami terus terbang dari Tulsa ke LA, pulang ke sini lewat Phoenix. Ternyata pesawat di-delay sampai cukup lama sehingga connecting flight kami yang dari Phoenix ke Ontario hilang, harus nginap. Nah, salah satu anak kami di LA bilang karena angin kencang sekali itu tanggal 7. Nah, ternyata itu kebakaran. Kami dapat hotel Hilton di dekat airport Phoenix. Malam itu anak saya ini telepon, kami sudah kecapean karena seharian itu. Pak jawab ada apa? Api sudah di depan rumah mereka tinggal ini. Terus belum suruh ngangkutin barang-barang kami masih di rumah itu. Terus anak kami tanya barang yang mana? Aduh, koper kami ada 4 di situ. Saya bilang sudah lah, yang penting paspornya ada. Saya bilang begitu. Apalagi mereka sudah digedor polisi, suruh keluar. Ya puji Tuhan, kalau listrik padam, mereka nggak keluar, habis lah. Waduh, ngeri sekali. Itu di Arcadia. Nah, puji Tuhan sampai sekarang aman. Dan anak ini tadi pagi dia balik ke Jakarta. Saudara, inilah fakta hidup. Kalau kita bicara tentang Tuhan, orang banyak nggak percaya Tuhan. Anak-anak masuk aja dingin loh di luar kalian. Orang nggak percaya Tuhan. Tapi saya mau beritahu kepada saudara, kalau orang nggak percaya Tuhan, mereka percaya nggak ada the law of nature, hukum alam. Coba renungkan pertanyaannya. Orang yang nggak percaya Tuhan, silakan. Tapi mereka bisa menentang nggak hukum alam. Tadi pagi ada gempa kecil di San Francisco. Saudara kami di sana kirim berita. Yang di LA kebakaran, yang di sana gempa bumi, itu alam. Kalau terjadi seperti ini, ayo jawab pertanyaan saya. Orang berani maki-maki alam nggak? Nature dimarahi. Angin kurang ngajar, betul kamu? Tapi kenapa kamu begitu? Jawab jujur, manusia berani marah kepada alam? Mungkin berani, tapi alam cuek, nggak peduli. Betul? Maka itu saudara, dalam hidup ini, kalau kita percaya ada yang lebih hebat dari alam, yaitu Tuhan kita. Amin. Ya udah, ayo kita percaya Dia. 2 Korintus 5 ayat 7. Biar ini jadi pegangan dalam perjalanan iman kita melewati tahun ini yang penuh misteri, betul nggak? Penuh misteri nggak tahun ini? Aduh, tanggal 7 sudah begini kejadiannya. 2 Korintus 5 ayat 7.
Sebetulnya besok siang kami ada pelayanan jam 12. Nah itu rumahnya Hilsa. West Hill. West Hill, ya. Ternyata kemarin sore polisi bilang kalian harus mengungsi. Jadi pelayanan besok dibatalkan. Tadi pas lagi nunggu dia telepon, sebetulnya bisa balik kami ini, ya. Tapi masih belum disarankan. Ya udah nggak apa-apa, seperti lain kali. Ini lagi anu dengan Mister. Udah baca 2 Korintus 5 ayat 7. 1, 2, 3. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Nah, ayat ini gampang dimengerti. Lagi sekali seperti kita naik pesawat. Ayo, kalau kita naik pesawat, kita ngelihat nggak arahnya kemana? Kalau nggak ada apa itu mapnya itu ya? Enggak, kita nggak tahu. Walaupun seorang ini duduk dekat jendela, ini sampai mana tahu. Tapi percaya. Percaya kepada siapa? Bukan kepada pesawat. Iya. Mau dibawa kemana ya terserah. Nah, saya ini punya teman, ibu pendeta dari Sydney. Ini saya nggak tahu kalau dengan cerita ini kacau sekali. Nah, dia balik dari Jakarta ke Sydney naik Qantas. Nah, dia kecapean, dia ketiduran. Ternyata pesawat itu berangkat ke Caledonia, ke Nadi. Dia kaget. Yo, kok turun sini? Nah, itu yang salah siapa nggak tahu juga. Periksa, bisa kebablas spesial. Nah, ini bisa terjadi. Saudara, maka itu kalau firman ini berkata, ternyata lebih baik hidup karena percaya daripada karena melihat. Kalau melihat itu bisa stres. Ya toh, lihat api kemarin seperti itu, aduh, dari Jawa aja sudah abunya terbang kemana-mana kemarin, mengerikan sekali. Tapi orang takut tinggal di LA? Enggak. Kira-kira tetap laku daerah-daerah kebakaran itu kok dijual? Laku. Nah itu loh. Padahal sudah jelas ada bencana. Berita yang saya dengar tadi pagi, Presiden Biden berkata, ini disaster yang paling mengerikan selama ada Amerika. Tuh. Benar, puluhan ribu rumah. Milian. Tiba-tiba habis. Nggak ada korban. Mau ada 5 orang nggak salah ya? 5 yang meninggal. Terus lihat orang yang naik mobil tiba-tiba dikejar api, mereka ketakutan keluar dari mobil ditinggal. Habis nggak bisa jalan penuh begitu. Nah pengganggu lagi, pemadam kebakaran nggak bisa lewat. Mobil di bulldozer. Sudah nggak bisa lagi, sudah di situ kita melihat. Wih, mobil-mobil mewah begitu hancur, diproduksi, dipinggirkan supaya mobil pemadam kebakaran bisa lewat. Apa yang kita mau banggakan dalam hidup? Nggak ada. Kecuali hidup dengan Tuhan. Amin. Maka itu kalau sekarang pun fakta yang kita lihat ini begitu mengerikan, begitu menakutkan. Ayo kita pakai iman kita untuk melihat. Amin. Ke depan itu ada apa? Lagi sekali, tanya teman-teman saudara, bahkan dari berita itu ternyata daerah yang paling parah itu daerah yang para artis, orang-orang terkenal, rumahnya habis semuanya. Salah satu yang orang tahu itu Paris Hilton. Ngeri sekali. Pertanyaan saya, mereka tetap semangat untuk hidup? Ya. Iya. Mereka nggak boleh hancur di situ. Hidup itu terus maju, move on, betul? Maka itu kalau ada di antara kita tahun-tahun lalu pernah mengalami kesusahan, mengalami kehilangan, mengalami apa saja kerugian besar, sudah, itu sudah lewat. Ayo kita lihat ke depan. Amin. Buat rencana lagi ke depan. Mau ada apa dalam hidup ini? Hosea 6 ayat 3. Hosea 6 ayat 3. Hiduplah seperti firman ini. Ya.
Hosea 6 ayat 3. Dua kalimat pertama kita akan baca dulu. Udah, Hosea 6 ayat 3. 1, 2, 3. Marilah kita mengenal Tuhan dan berusaha sungguh-sungguh mengenal. Nah, saudara, kekristenan yang sesungguhnya itu tidak dinilai dari berapa rajin kita ke gereja. Kekristenan yang sesungguhnya tidak dinilai berapa jam kita berdoa sehari. Kekristenan yang sesungguhnya tidak dinilai berapa ayat Alkitab yang kita hafal. Tapi yang diminta oleh Bapa ini, marilah kita mengenal Tuhan dan berusaha sungguh-sungguh untuk mengenal. Maaf, penyebab utama suami istri rajin bertengkar ada enggak? Belum, saya tanya kok. Ada enggak? Saya ulangi yang dulu, enggak ada. Penyebab utama suami istri rajin bertengkar karena belum kenal. Kenal enggak? Betul enggak? Belum kenal. Nah, ternyata seperti itu hubungan kita dengan Tuhan, dengan Bapa kita di surga. Sebetulnya sering nggak orang Kristen bermasalah dengan Tuhan? Kecewa, betul nggak? Apalagi, ada dong? Karena belum kenal. Kalau suami istri sudah kenal, coba jujur jawab. Salah pahamnya, pertengkarannya makin kurang atau makin tambah? Kurang. Kenal kok. Sudah tahu. Nah, maka itu kalau sekarang punya teman, punya saudara yang sudah sekian tahun menikah, tapi ribut aja tiap hari. Ada enggak suami istri kayak Tom and Jerry? Kejar-kejaran, kerjanya tiap hari. Karena itu belum kenal. Begitu pula persahabatan. Kalau sering ribut karena belum kenal. Setuju saya ngomong ini, saudara? Setuju. Nah, ini firman. Amin. Percayalah kalau kita saling mengenal, salah paham, pertengkaran itu akan turun, berkurang. Maka itu saya tanya pakai logika. Jadi kalau ada suami istri merayakan wedding anniversary yang ke-30, ke-40 misalnya gitu, ke-50 misalnya. Seharusnya mereka makin lama usia pernikahannya, harusnya makin kenal nggak? Yes. Harusnya. Kalau sudah makin kenal, maka pertengkarannya Kurang. Nah, tapi faktanya, kenapa makin lama usia pernikahannya berjalan terus kok makin banyak juga pertengkaran? Jadi belum kenal. Lalu pertanyaannya, terus ngapain dua orang tiap hari di rumah? Ngapain? Ya, nggak saling kenal. Nah, seperti itu hubungan kita dengan Bapa di surga. Harusnya makin lama kita mengaku jadi murid Yesus, makin lama kita ngaku jadi Kristen, harusnya kita makin kenal siapa Bapa kita, siapa Tuhan Yesus. Maka kita nggak akan salah paham. Betul tidak, saudara? Betul. Maka itu firman ini. Marilah kita, ayo. Silakan masuk. Nggak apa-apa, ayo. Loh, jengit dulu. Ayo. Ayo. Ayo, Bu. Nggak apa-apa, ayo. Sendirian? Oh, hati-hati. Karena perhatikan, kalau sampai hubungan kita dengan Bapa di surga, dengan Tuhan Yesus sering salah paham, sering kita menyalahkan Tuhan, berarti kita belum kenal. Nah, coba renungkan. Dalam segi kehidupan, filosofi kehidupan, seorang bisa mengenali temannya, mengenali seseorang yang lain
itu cuma karena satu hal, bergaul dengan orang itu. Betul nggak? Bergaul dengan orang itu, bukan mempelajari orang itu. Nah, ini salahnya teologi. Teologi itu tidak pernah berasal dari hati Tuhan. Sebab kata teologi itu sejajar dengan biologi, psikologi, antropologi, dan logi-logi yang lain. Iya, dan itu perlu dipelajari. Saudara tinggal di Amerika, warga negara Amerika, saudara bisa mempelajari tentang Presiden Amerika yang pertama. Bisa mempelajari tentang George Washington. Ya, kemarin pemakaman Jimmy Carter, presiden yang tertua yang masih hidup, umur 100 tahun dia. Bisa belajar tentang tokoh-tokoh itu karena bukunya ada. Betul? Nah, tapi Tuhan nggak bisa dipelajari. Ya, betul tidak? Betul ya. Betul, dipercaya. Anak-anak kepada orang tuanya itu mempelajari orang tuanya atau karena percaya? Percaya. Ya sudah. Maka itu kenapa banyak teolog akhirnya nggak kenal Tuhan, karena mereka capek sendiri belajar tentang Tuhan. Tapi nggak percaya. Ya nggak bisa percaya karena otaknya nggak mampu. Iya, nggak mampu. Maka itu setan membawa kerusakan dalam gereja. Jadi yang merusak Hosea 6 ayat 3 itu teologi. Sehingga orang gak bisa mengenal Tuhan karena mempelajari tentang Tuhan, bukan bergaul dengan Tuhan. Maka itu kenapa Firman menuliskan orang pertama yang tidak mengalami mati itu namanya Henokh, karena dia bergaul dengan Tuhan, bukan mempelajari tentang Tuhan. Bergaul erat. Iya, betul sekali, bergaul. Maka itu kalau sampai ada suami istri nggak saling kenal, berarti mereka nggak bergaul. Maaf, tapi bisa punya anak. Loh, betul. Ternyata anak itu bisa lahir tanpa cinta, saudara. Just having sex. Maka itu banyak anak-anak hancur. Steve Jobs itu contoh. Dulu kalau ingat kisah Steve Jobs, saya itu sangat mengidolakan Steve Jobs. Positif dia itu orang hebat. Jadi waktu mamanya hamil dia 5 bulan, orang tua dari mamanya Steve Jobs yang sangat beragama marah dan dia diusir. Maka itu papa mamanya dari mama, opa omanya Steve Jobs dari mama tidak boleh mempertemukan papanya. Papanya itu orang dari Irak. Saudara, akhirnya ada keluarga Thomas Jobs yang tahu dan mengadopsi Steve Jobs ini. Nah, ternyata Steve Jobs umur hampir 9 tahun. Papa mama Jobs ini cerai. Dan mereka nggak mau ngurus masing-masing. Ya, siapa yang ngambilkan ini? Nah, di situ dia jadi sedikit Trauma. terus ketemu Hari Krishna. Orang Kristen nggak mau ngurus dia. Maka itu sampai dia meninggal, si Jobs itu hidup. Karena Hari Krishna ini memelihara dia, nampung dia, memberi makan, menyekolahkan. Untung dia masih bisa selamat dari orang-orang Hindu. Nah, jadi saudara, tidak semua anak itu dilahirkan karena cinta papa mamanya. Dan terjadi. Ngeri bukan? Maka itu rata-rata anak seperti itu anak pemberontak. Karena gak disayang. Nah, ini yang mengerikan. Jadi kita bisa rajin ke gereja, menjadi orang Kristen yang taat secara mata orang melihat. Tapi belum tentu kita kenal Tuhan. Yes. Karena cuma belajar, Yeah. bukan bergaul.
Itu bedanya. Maka hari ini usahakan betul-betul mengenal Papa kita. Mengenal. Maka itu di dalam kekristenan tidak ada pelajaran doa. Di Alkitab ini tidak ada doa itu mesti kalimat ini, kata ini, tidak ada. Maka itu gereja mempercayai doa itu nafas. Betul enggak? Ya. Itu seluruh dunia percaya. Nah, masa bernafas itu belajar? Iya atau tidak? Tidak. Sejak lahir kita sudah bisa bernafas. Tapi teologi merusak. Ya. Contoh, saya berapa kali berkata, saya ngerti kata liturgi. Tahu nggak kata liturgi? Tata cara ibadah. Dengarkan, ini hal yang salah dalam teologi. Jadi kalau kita ibadah, siapa mau ketemu siapa? Kalau kita ke gereja, siapa mau ketemu siapa? Iya, kita mau ketemu Tuhan, Tuhan mau ketemu kita. Oke, pertanyaan. Seharusnya siapa yang ngatur siapa? Nah, harusnya Tuhan ngatur kita. Tapi gobloknya kita. Kita ngatur Tuhan. Berdiri, duduk, berlutut. Tuhan yang pusing. Nah, itu dia. Maka itu konsep teologi itu merusak kebenaran. Lahirlah doktrin dan jadi dogma. Akhirnya perang sendiri. Tuhan bingung lihat anak-anaknya. Aku yang mau ketemu kamu, kamu yang ngatur aku. Maka itu nggak pernah ketemu. Tuhan yang nggak mau diatur. Kurang ajar betul kita ngatur Tuhan. Iya atau tidak? Yes. Saudara warga negara Amerika mau ketemu presiden Amerika, harusnya siapa yang ngatur siapa? Ngerti nggak logika ini? Harusnya kita ikuti aturan presiden loh. Ya, nah itu konsepnya. Jadi doa pun nggak perlu dipelajari. Itu pergaulan kita dengan Tuhan. Doa itu nafas. Iya, doa itu nafas. Maaf, lagi bertakta di WC pun silakan. Amin. Iya toh, nggak apa-apa. Dia juga hadir di situ. Nah ini mengenal. Sambil nyetir mobil, sambil vacuum, sambil nyuci, sambil masak, sambil apa saja. Apa terima kasih Engkau ada. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik. Itu terus. Maaf, sambil ngupil pun sih. Ada yang ngamen. Sambil garuk-garuk, silakan ngomong. Papa nggak terganggu, setuju? Dan itu namanya bergaul. Nggak ada aturannya. Terserah mau jam berapa. Kalau agama memusingkan Tuhan, terus pusing. Ayo duduk, berdiri, angkat tangan. Mau ketemu Tuhan kok repot sekali. Maaf. Mau kapan saja betul? Jadi akhirnya kita buat ribet diri kita sendiri. Tuhan jaga seribet itu. Enak gak kalau itu hidup dengan Papa? Enak. Setelah kita berusaha betul-betul mengenal Tuhan, coba lihat. Ada kalimat apa? Hosea 6 ayat 3 tadi. Itu seru, saudara. Luar biasa. Hosea 6 ayat 3. Setelah itu, atau ulangi dari depannya. Ayo, ulangi. 1, 2, 3. Marilah kita mengenal dan berusaha sungguh mengenal Tuhan. Ia pasti muncul seperti fajar. Cukup. Ia pasti muncul seperti fajar. Karena ini firman luar biasa. Amin. Kenapa Papa menggambarkan dirinya muncul seperti fajar? Karena fajar itu nggak pernah bohong dan nggak pernah telat. Amin. Amin. Ayo, kisah tanggal 7 Januari kemarin. Udara LA gelap.
Kemarin aja kami lihat mataharinya merah betul karena kena asap itu ya. 7 malam, tanggal 7 malam itu hampir semua orang LA nggak tidur karena was-was terus bagaimana. Waktu saya nonton TV itu, bro, itu ya reporter TV dia kurang kerjaan. Wawancara orang seluruh rumahnya sudah kebakar gitu, dia jadi ngomong, ya kasian juga lihat itu, ini nggak bisa apa-apa. Bisanya nangis betul, aduh sedih sekali. Nah pertanyaan, segelap-gelapnya malam ini misalnya, ada tornado sekalipun, ada badai halilintar, tinggallah tidur. Besok fajar pasti muncul. Ini firman. Saudara, biarlah Hosea 6 ayat 3 ini menjadi pegangan dalam hidup kita untuk tahun ini dan seterusnya kalau kita mau hidup sungguh-sungguh dengan Tuhan. Amin. Kenal Tuhan, berusaha untuk mengenal. Dia pasti muncul seperti fajar. Artinya tetap ada pengharapan dalam hidup ini. Amin. Tetap ada pengharapan. Itu janji Papa kita yang luar biasa. Pasti, kata pasti itu penting. Coba saya yakinkan saudara, ada nggak perusahaan apa saja, termasuk perusahaan asuransi, perusahaan penerbangan, perusahaan makanan, perusahaan obat, perusahaan apa saja yang berani menjamin iklannya pasti apabila Anda mempergunakan produk kami pasti. Berani nggak? Enggak. Kenapa? Takut isu. Ya, takut isu, betul. Jadi hanya Alkitab yang ada kata pasti. Amin. Saudara, maaf, buku apa saja, maaf, termasuk kitab suci agama apa saja, cari, nggak ada kata pasti. Cuma Alkitab. Bahkan hal yang menyenangkan, saudara. Alkitab ini satu-satunya buku yang ada kata today. Pada hari ini, apabila kamu mendengar suara Tuhan pada hari ini, saya harus tahu loh, ini fakta. Tidak ada buku yang ditulis oleh penulis hebat sekalipun dan berani mengatakan pada hari ini. Coba renungkan. Nggak bisa. Sebab semua yang ditulis itu adalah histori. Sudah lewat. Maka itu buku-buku selain Alkitab, nggak ada kata hari ini, yang ada nanti pada suatu saat, waktu itu, dulu kala. Jangan ketiga ini. Maka itu kok kita punya buku yang namanya Alkitab, firman Tuhan, the Holy Book ini, kita tuh punya jaminan yang kuat. Amin. Lebih daripada buku insuran, buku apa saja. Pasti dan hari ini. Loh, itu serius. Berarti Alkitab itu bisa dipakai selama masih ada manusia di dunia ini. Amin. Pada hari ini. Pada hari ini. Pada hari ini. Hebat. Jadi kata pasti dan kata hari ini cuma ada di Alkitab. Katakan Amin. Amin. itulah jaminan. Maka itu kita nggak perlu takut hidup ini. Ya, jadi ingat, orang yang paling malang adalah orang yang jangan lahir di Malang kasih. Orangnya Hidup di masa Hidup masa lalu. lalu. iya, hidup masa lalu dibawa ke sini. Ulang lagi. Ya sudah. Untuk apa yang terjadi? Ya, kisah kebakaran LA ini akan tercatat dalam sejarah, memberikan seluruh. Seperti itu api itu. Ayat yang berikut untuk jadi perenungan kita yang sungguh-sungguh, supaya kita tetap menang, tetap setia, tetap taat dalam berjalan bersama dengan Tuhan Yesus, karena jaminannya itu luar biasa. Amin. Filipi 4 ayat 13. Jadikan itu pegangan buat hidup kita. Filipi 4:13. Sehingga seberat apa tantangan, kesulitan, masalah yang kita hadapi,
kita nggak perlu khawatir. Udah, Filipi 4 ayat 13, 1, 2, 3. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Haleluya. Amin. Segala perkara itu berapa? Banyak. Bukan. Semua. Apa saja, semua dapat kita tanggung dalam Dia, Yesus yang memberi kekuatan. Amin. Wah, ini jaminan janji Tuhan yang luar biasa. Amin. Itu pegangan juga dari seorang petinju, dia kan selalu bilang gitu. Iya. Ayat itu. Namanya saya perlu lupa. Sampai tadi Yang ingat. petinju itu dia pegang firman Tuhan itu. Jadi selalu sanggup. Nggak ada yang nggak sanggup. Amin. Bukan karena kekuatan kita. Yes. Karena Yesus Kristus memberi kekuatan Amin. buat kita. Maka itu firman itu harus miliki dalam kita. Sekarang saya mau buktikan. Nggak usah Tuhan. Silakan saudara, orang ateis, orang komunis nggak percaya Tuhan. Bisa kok. Coba. Ada nggak manusia hidup nggak pernah punya masalah? Nggak ada. Selama masih hidup ada masalah, Pak. Nah, maka itu ternyata banyak orang-orang sukses di dunia ini tanpa Tuhan. Amin kan, Bapak? Banyak orang-orang sukses, orang-orang terkenal itu nggak percaya Tuhan. Bahkan mereka bisa maki-maki Tuhan. Yes. Iya toh? Benar. Maka itu kalau yang nggak percaya Tuhan, nggak kenal Tuhan pun bisa sukses. Masa kita milik Tuhan? Jadi artinya, kalau ada masalah-masalah lagi yang terjadi di hidup kita, jangan cuma masalah. Coba renungkan kalimat ini. Masalah yang dipermasalahkan jadi double masalah. Masalah itu hadapi saja. Nanti selesai sendiri. Itu kekuatan Tuhan. Enggak selesai pun biarin, yang capek kan dia. Iya betul, yang capek dia. Maka itu kalau ketemu dia, kita harus sambut, nih lu lagi kenal gua. Amin. Amin. Lu ya, karena saudara dan saya sudah kenal masalah, ketemu masalah sejak dalam kandungan mama. Ya. Betul tidak? Betul. Tidak ada mama mengandung dianggap enteng oleh dokter, tidak. Yes. Risiko besar. Jadi kita itu nggak perlu takut, nggak perlu rasa aneh dengan masalah. Sudah kita kenal sejak dalam kandungan, 9 bulan 10 hari itu sudah kenyang masalah. Begitu lahir, itu perjuangan. Mama anak ini, dokternya juga. Wah, lahir. Masalah selesai? Tidak. Tidak. Tambah lagi. Dijaga 12 bulan. Happy birthday itu umur setahun. Selesai masalah? Enggak. Jawab selesai? Masih. 4 tahun masuk playgroup sekolah. Selesai masalah? Terus. Maka itu kalau kita bisa ada di hari ke-10, kami di Amerika masih hari ke-10, yang di Asia sudah hari ke-11. Jangan takut masalah. Betul? Sudah kenal kok. Maka itu kalau Tuhan menyertai kita, itu jaminan yang luar biasa. Amin. Belajarlah untuk tidak menyalahkan orang lain kalau ada masalah di hidupnya. Amin. Ya, seperti kasus kebakaran ini. Mau nyalakan siapa? Mau nyalakan pemadam kebakaran? Enggak juga. Mau nyalakan angin? Silakan. Mau nyalakan api? Ditanya ini kira-kira api dari mana? Ya nggak tahu sebegitu kan. Di Australia, saudara, yang sering kebakaran hutan juga, itu ternyata ada satu jenis burung yang kurang ajar dulu. Suka bawa api, terbang terus dijatuhin. Ranting-ranting berapi, ini burung nakal betul deh. Saya lupa jenis burung apa itu namanya. Jadi untuk apa saja dalam hidup kita sanggup untuk menghadapi. Amin. Karena dia memberi kekuatan, kemampuan buat kita. Jadi saya ulangi lagi,
Ayo belajar mengenal Bapa kita. Amin. Terus mengenal Dia. Berusaha sungguh-sungguh mengenal. Berbahagialah kita kalau kita makin kenal Dia, maka Dia pasti muncul seperti fajar. Amin. Terakhir, 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-18. 17-18 ya. 1 Tesalonika pasal 5. Mengucap syukurlah itu 17-18. 5. 1 Tesalonika 5. Berapa? 18. Makasih. Ya, 18 ya. Ayo kita baca sama-sama. 1 Tesalonika 5 18. 1, 2, 3. Sebab itu yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Saudara dan saya akan hidup selalu menyenangkan Tuhan ketika kita berkenan kepada Tuhan. Amin. Melakukan yang Dia kehendaki, melakukan yang Tuhan sukai. Nah, menurut firman ini, yang Tuhan kehendaki bukan ngomel, tapi Bersyukur. mengucap syukur dalam berapa segala Baik ya, buruk. baik buruk ya sudah. Lagi sekali kalau saya sempat ketemu orang yang rumahnya kebakar habis karena api perusahaan ini, sedih memang sedih. Tapi kita percaya mereka tetap punya semangat hidup. Amin. Mereka nggak akan diem-diem terus nggak sembuh rumah lah, udah terus mau di mana, nggak mungkin. Nah, mereka aja bisa bersyukur. Apalagi kita yang punya jaminan. Siap? Menghadapi semua hal yang tidak baik pun tetap bersyukur. Amin. Karena itu yang dikehendaki Tuhan. Kita mau silakan lanjut Cevi. Atau memberi doanya ayo. Iya. Nah, sekarang Cevi ngomongin kamu. Oh, kamu itu pendekar. Sini aja. Oke ya, lu sini dong. Sini. Ya, Tahu lagi. semua ya. Hidup Semua tahu sukacita. lagi. Haleluya. Amin.